Perkenalkan, nama saya Amanda Puspitasari dari D4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara dengan nomor taruna 561920303026. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar transmisi dan distribusi listrik. Konsep dasar transmisi dan distribusi. Agar dapat diimplementasikan, sistem ini harus aman, dapat dikendalikan, ekonomis, ramah lingkungan, dan secara sosial dapat diterima. Sistem tenaga dapat dipandang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu pembangkitan atau generation, transmisi atau transmission, subtransmission, dan ada beberapa macam distribusi. Yang pertama ada primer, sekunder, beban. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai banyak hidup orang, banyak tenaga listrik perlu digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sistem tenaga listrik adalah sekumpulan pusat listrik dan gardu induk atau pusat beban yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh jaringan transmisi dan distribusi sehingga merupakan satu kesatuan yang terinterkoneksi. Sistem tenaga listrik ini terdiri dari unit pembangkitan, unit transmisi, dan unit distribusi. Dan sistem pendistribusian pada sistem transmisi listrik, tegangan listrik mencapai 550 kV. Listrik yang dihasilkan oleh generator biasanya memiliki tegangan berkisar di antara 13,8 kV dan 24 kV. Tegangan ini terbilang rendah untuk dapat ditransmisikan dalam jarak yang sangat jauh, sehingga tegangan generator dinaikkan ke tingkat yang dipakai untuk transmisi, yaitu 115 kV dan 765 kV. Keuntungan transmisi atau transmission capability dengan tegangan lebih tinggi akan menjadi jelas jika kita melihat pada kemampuan transmisi atau transmission capability. Suatu saluran transmisi. Ketika tegangan listrik sudah cukup tinggi, kemudian listrik ditransmisikan melalui overhead lines atau yang dikenal sebagai sebutan SUTEP, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Overhead lines terdiri dari 3 komponen utama, yaitu konduktor, isolator, dan tower ujung-ujung konduktor tersambung ke tower. Tower dilengkapi dengan penangkal petir untuk menghindari kerusakan sistem akibat petir yang dapat berdampak pada terhentinya penyaluran listrik. Pembatasan ground clearance menjadi sangat esensial karena sistem transmisi listrik dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Salah satu contoh imbasnya pada manusia adalah dapat menimbulkan rasa pusing, insomnia, atau bahkan masalah serius pada kesehatan seperti leukemia atau kanker. Pada proses transmisi listrik dan listrik yang disalurkan mengalami 3 tahap proses penurunan tegangan atau step down voltage menggunakan trafo yang terdapat pada gardu listrik. Tahap pertama yaitu ketika listrik bertegangan 500 kV mengalir melalui overhead lines, kemudian sampai ke gardu listrik pertama. Di gardu listrik tersebut tegangan diturunkan dari 550 kV menjadi 230 kV. Kemudian listrik dialirkan lagi hingga ke gardu kedua yang memungkinkan tegangan listrik diturunkan dari 230 volt ke 69 kV yang seterusnya dialirkan kembali melalui overhead line ke gardu ketiga. Saat keluar dari gardu ini, tegangan listrik menjadi sebesar 12 kV. Proses transmisi listrik berakhir pada tahap ini. Proses penyaluran listrik selanjutnya diteruskan oleh sistem distribusi listrik. Mungkin itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep transmisi dan distribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.